Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan nikmat yang begitu agung dan besar kepada kita, yaitu iman, Islam dan juga nikmat taufik sehingga bisa bermajelis di hari yang mulia ini. Salawat dan salam, semoga rahmat terus tercurah kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua kaum muslimin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar untuk bisa belajar ataupun menimba ilmu dari guru atau ustadz kita Al-Fadil, yaitu Ustadz Dr. Firanda Antirja MA Hafidhahullah Ta'ala, di mana kesempatan ini akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu dengan tema menghiasi hidup dengan Al-Quran. Nah, insya Allah di akhir pembahasan nanti akan ada sesi tanya jawab. Oleh itu kami harap para ummahat terkhusus atau para pendengar semuanya, jangan lupa untuk dicatat ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan untuk pertanyaan, maka nanti bisa langsung angkat tangan di Zoom atau session. Maka untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Al-Ustadz Al-Fadil, Dr. Firanda Antirja MA Hafidhahullah Ta'ala, untuk menyampaikan pemaparannya. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Nam Ustadz, tafadhal. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk saling bisa menasihati, dan pada kesempatan ini kita akan bahas perkara yang sangat penting terkait dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, yaitu keterkaitan kita dengan Al-Qur'an. Sejauh mana kita terkait dengan Al-Qur'an, maka sejauh itu pula lah Allah akan berikan kita kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad litashqa, sehingga kau sengsara. Kata sebagian ulama, ai litas'ad, tetapi Al-Qur'an turun kepadamu agar kau bahagia, ya, agar engkau bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Kalau seorang ingin meraih keterbaikan dalam urusan apapun, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Dia ingin menjadi terbaik dalam kehidupan berkeluarga, Al-Quran adalah petunjuknya. Dia ingin menjadi yang terbaik dalam kehidupan sosial, maka Al-Quran petunjuknya. Dia ingin menjadi pemimpin yang terbaik, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Dan Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang terbaik, yang terlurus, yang paling afdal, ya. Makanya Nabi SAW dalam banyak khutbahnya mengatakan, Inna ahsanal kalami kalamullah. Sungguhnya yang terbaik adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyedihkan adalah kita hidup di zaman yang sebagian kaum muslimin atau banyak kaum muslimin yang meninggalkan Al-Qur'an. Sebagian kita membaca semuanya, apa saja dia baca, kecuali Al-Qur'an dia tidak baca. Mau bicara olahraga dia baca, politik dia baca, kesehatan dia baca, kecantikan dia baca, ya, semuanya. Masalah
virus dia baca, masalah orang gila dia baca, masalah artis dia baca. Wawasannya sangat luar biasa. Semua dia baca kecuali Al-Quran yang tidak dia baca. Kondisi sebagian muslimin demikian. Ya. Sebagian kaum muslimin hanya membeli Al-Quran, kemudian dia hias Al-Qurannya berwarna emas, dengan bentuk yang besar, dengan ghilaf, sampul yang indah, kemudian diletakkan di rak sehingga berdebu. Itu banyak kejadian seperti itu. Sebagian kaum muslimin, sebagian kita tidak membuka Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Inilah yang pernah dikeluhkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang Allah abadikan keluhan Rasulullah SAW dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata sang Rasul, banyak tafsir mengatakan maksudnya Nabi Muhammad SAW. Yashku, dia mengeluh. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran mahjur, yaitu ditinggalkan. Ya. Sebenarnya mengatakan perbuatan meninggalkan Al-Quran ini adalah perbuatan sangat tercela. Ada yang mengatakan termasuk dosa besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengeluhkan hal tersebut. Dan Quran tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ayat ini, ya, dalam surat Al-Furqan datang setelah Allah menyebutkan tentang penyesalan orang kafir. Ya. Wa yauma orang zalim yauma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu ayat sebelumnya Allah berfirman tentang orang zalim yang menyesal pada hari kiamat yang menggigit tangannya dan dia berkata seandainya dahulu saya mengikuti jalan Rasulullah, sungguhnya dahulu saya tidak mengikuti jalan si fulan. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan tercela, dosa besar yang menjadikan dia tersisa pada neraka jahanam. Kemudian setelah itu baru Allah menyebutkan bagaimana keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang menyedihkan ketika kaum muslimin yang disebut dengan umat Quran malah meninggalkan Al-Quran. Dan kita melihat kondisi di zaman sekarang, zaman medsos, zaman ledakan informasi, zaman kepo, ya. Subhanallah, orang-orang tersibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Al-Quran mereka tinggalkan. Agar kita lebih jelas sejauh mana kita ini jauh dari Al-Quran. Ya, bagaimana kita menghiasi hidup kita dengan Al-Quran sementara kita jauh dari Al-Quran. Saya akan bacakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hajrul Quran. Di antara hajrul Quran itu meninggalkan Al-Quran adalah hajrul sama'ihi wal imani bihi wal isuqa ilaihi, yaitu tidak mau mendengar Al-Quran, tidak menyimak Al-Quran dengan baik, tidak beriman dengan Al-Quran. Ini salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran. Orang kafir jelas mereka tidak beriman, selesai. Itu adalah bentuk meninggalkan yang sangat parah. Tapi di antara bentuk-bentuk juga meninggalkan Al-Quran yang sebagian kaum muslimin terjerumus di dalamnya, di antaranya tidak mau mendengar Al-Quran. Ya. Sibuk dengan mendengar yang lain. Sibuk dengar musik-musik, sibuk dengar cerita-cerita, sibuk dengar dongeng-dongeng. Dahulu, Nadhr bin Harith, salah seorang tokoh orang-orang Quraisy, bagaimana cara dia memalingkan orang-orang agar tidak mendengar Al-Quran? Dia buat cerita-cerita. Dia sering bersafar ke Persia, ke Romawi, kemudian dia pulang bawa cerita tentang Rustum, tentang Kaisar, tentang macam-macam. Agar orang-orang tidak mendengar ayat-ayat Allah tapi sibuk dengar cerita-ceritanya. Itu di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Ada di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadits, yang membeli perkataan sia-sia untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Di antaranya perbuatan Nadhr bin Harith, ya, yang membawa cerita-cerita dari luar negeri, dari Romawi, dari Persia, sehingga orang sibuk mendengar cerita tersebut, lalai dari membaca Al-Quran.
lalai dari mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dari firman Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah" adalah al-ghina, nyanyian, musik-musik. Lihatlah bagaimana banyak kaum muslimin yang sibuk dengan musik-musik, hafal beragam lagu, hafal beragam nada ya. Bahkan kunci-kuncinya pun dia hafal. Kemudian Al-Qur'an entah berapa surat yang dia hafal, mungkin tidak ada yang dia hafal. Ini contoh, ini saya tidak bicara tentang orang kafir, saya bicara tentang kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin. Makanya di antara bentuk menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an kata Ibnu Qayyim adalah hajru sama'ihi wal isgha' ilaihi, yaitu tidak mendengarkan Al-Qur'an dan tidak serius menyimak Al-Qur'an. Yang kedua di antara bentuk hajar Al-Qur'an, hajrul amal bihi wal kuf'u inda halali wa haramihi. Yang kedua adalah tidak mengamalkan Al-Qur'an. Mungkin seorang baca, mungkin seorang menghafal tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak berhenti pada halalnya dan haramnya. Sekedar baca saja. Dan ini kesalahan sebagian kaum muslimin. Menjadikan Al-Qur'an hanyalah bacaan tilawah. Makanya Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, yang merupakan teguran bagi kita semua, kata beliau, "Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Maka orang-orang hanya mencukupkan bentuk pengamalan Al-Qur'an dengan membacanya saja. Dan ini kesalahan. Kita bahagia sekarang ini banyak orang-orang yang belajar tajwid dengan baik, banyak qurra, ahli Al-Qur'an, dibukalah pondok-pondok tahfidz, itu suatu hal yang menyenangkan, sangat menyenangkan hati. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Ya. Seorang bukan hanya mencukupkan diri dengan baca saja. Benar baca dapat pahala. Tapi yang lebih penting daripada sekedar membaca adalah mentadabburi kemudian mengamalkannya. Ya. Jadi kita punya, kalau boleh saya sebutkan di sini ya, Al-Qur'an tujuannya di antaranya ada 3. Qiraah, membaca. Membaca atau tilawah. Kemudian yang kedua adalah tadabbur, yaitu menghayati, memahami, menghayati kandungan-kandungan maknanya dengan baca tafsirnya dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mengamalkan. Ini yang paling penting. Nah, ini semua adalah sarana ya. Qiraah adalah sarana untuk tadabbur, dan tadabbur adalah sarana untuk mengamalkan. Yang terakhir adalah ini, adalah mengamalkan. Nah, sebagian kaum muslimin hanya mencukupkan pada poin pertama, hanya cuma sampai di sini, dan ini kesalahan. Ini yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih." Sungguhnya Al-Qur'an diturunkan diamalkan, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Maka sebagian orang hanya mencukupkan dengan qiraah. Sampai kemudian sebagian berbangga-banggaan, berlebih-lebihan, sampai menyalah, sampai seakan-akan berlebih-lebihan, sampai harus baca Quran harus dengan tajwid yang terbaik, kalau tidak disalah-salahin terus, sehingga orang malas baca Quran. Sebagian orang bukannya semangat belajar tapi malah malas ya. Al-Quran tajwid oke, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Ya. Belajar ya, yang penting seorang baca Quran. Niat kita, tujuan baca Quran adalah mentadaburi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah ada gembok dalam hati mereka? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, kalau bukan dari Allah tentu akan mereka dapati banyak perselisihan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran tidak ada perselisihan? Dengan cara mentadaburi, menghayati maknanya, bukan sekedar dibaca saja. Dia dabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Al-Quran itu untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ya'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran agar mereka bisa memikirkan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, di antara bentuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala,
adalah sekedar membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Lihat bagaimana para salaf dahulu. Saya bacakan pernyataan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in rahimahullahu taala. Dia berkata, "Haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima." Orang-orang yang telah mengajari kami Al-Qur'an, dia tabi'in, yang mengajari dia Al-Qur'an adalah para sahabat. Sungguh telah mengabarkan kepada kami orang-orang yang mengajarin kami Al-Qur'an seperti Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga selain mereka berdua, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dahulu para sahabat kalau mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka belajar 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melampauinya sampai mereka mempelajari apa kandungannya, ilmunya dan amalnya bagaimana. Jadi mereka belajar ilmu dan mereka belajar penerapan. Qalu, mereka berkata, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami pun belajar Al-Qur'an, ilmunya, yaitu tafsirnya, dan juga amalnya sekaligus. Ya. Makanya dulu para salaf, para sahabat dahulu mereka sampai cukup lama untuk menghafal satu surat. Bahkan disebutkan, ya, salah seorang dari mereka menghafal Al-Baqarah sampai 8 tahun. Karena bukan sekedar hafal doang, mereka hafal ilmu tafsirnya dan bagaimana pengamalannya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana rajulu idza qara'a Al-Baqarah wa Ala Imran jadda fi ayunina." Di antara kami kalau ada seorang sudah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran, maka dia agung di sisi kami. Berarti orang ini sudah hebat. Sudah berapa ayat yang dia pahami tafsirnya, sudah berapa ayat yang dia amalkan. Kita alhamdulillah, ya, banyak orang-orang serius dalam qiraat, baca, ya. Tapi bukan itu tujuan Al-Quran yang paling utama. Bagaimana kita mau menghiasi kehidupan kita dengan Al-Quran? Bukan menghiasi dengan bacaan saja. Penerapan. Al-Quran sekarang hanya sekedar, ya, dicari keberkahannya, dibaca begitu saja, dicari keberkahannya, taruh di rak. Ya. Yang kita perlukan adalah pengamalannya. Oleh karenanya, ini sebagai, ya, masukan bagi kita. Kita tahu sejauh mana kita ini meninggalkan Al-Quran. Di antaranya adalah meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Hanya sibuk membacanya, lupa untuk berusaha menerapkannya. Yang ketiga, di antara bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran adalah hajrut tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi wa i'tiqadin annahu la yufidul yaqin wa anna adillatahu lafdhiyah la tuhassilul ilma. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Ada masalah tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Banyak kaum muslimin tidak mau kembali kepada Al-Quran. Iya, Al-Quran, iya. Al-Quran firman Allah, kitabullah, sumber hukum Islam, sumber hukum yang turunkan Tuhan. Yang ciptakan kita semua ini yang menurunkan Al-Quran. Firmannya Tuhan. Tapi kalau ada masalah enggak pakai Al-Quran. Nyatanya demikian. Tidak percaya dengan Al-Quran. Al-Quran sudah tidak lagi relevan di zaman ini. Dengan berbagai macam dalih. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga dia berbagai macam cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai disampingkan, ya. Ini di antara bentuk menghajar Al-Quran. Yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallim bihi minhu. Di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah tidak mentadaburinya. Ya, tadi kalau tidak mengamalkan, di antara juga tidak mentadaburinya, karena tadabbur adalah sarana untuk mengamalkan. Kita tidak belajar Al-Quran kita tidak baca Al-Quran dengan apa, menikmati. Al-Quran banyak sekali kisah-kisah Nabi. Hendaknya kita masuk dalam lautan faedah dari kisah-kisah tersebut. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang Allah turunkan kepada kita untuk kebahagiaan kita, namun kita seriusin. Saya bilang kalau ada raja mungkin kirim surat sama kita, kita baca, mungkin kita baca berulang-ulang. Apa maksud raja ini? Kenapa kirim surat kepada saya? Allah Subhanahu wa taala kirimkan Al-Quran memuliakan kita semuanya dengan menurunkan Al-Quran, firman-Nya langsung.
diturunkan oleh malaikat Jibril kepada manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai kepada kita sementara kita tidak berusaha untuk memahami apa maksudnya. Kita baca begitu saja. Ya. Kita saja kalau baca berita, kita baca serius. Ada berita di website, ada berita di internet, kita baca serius maksudnya apa. Kita menganalisa, subhanallah. Kita menganalisa, kita kita mengkritiki. Baca Al-Quran hambar. Ini maksudnya apa? Tidak kita perhatikan maksudnya apa ini. Ya, maksudnya apa? Ini di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah meninggalkan tadabbur Al-Quran. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahumin wa ta'aqulin khairin min khatmah bila tadabbur wala ta'aqul. Atau kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, membaca Al-Qur'an satu ayat saja dalam Al-Qur'an dengan tadabbur, berusaha memahaminya, itu lebih baik daripada khatam Quran tapi sekedar baca doang tanpa berusaha memahaminya. Jadi kita nikmati ayat tersebut. Dengar. Ya. Kalau Allah berfirman, dengar apa maksudnya. Dan ini tidak mungkin kita bisa kerjakan kecuali dengan membaca tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita sebutkan di sini bentuk-bentuk menghajar Al-Quran. Menghajar maksudnya meninggalkan. Yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada 5 ya. Yang pertama tadi adalah tidak mendengar Al-Quran. Tidak mau mendengar Al-Quran. Di antaranya termasuk tidak membaca Al-Quran. Saya katakan tadi, kita hidup di zaman yang orang bilang adalah ledakan informasi. Dan sebagian orang, Masya Allah, semua dia baca ya. Masalah kesehatan dia baca, masalah politik dia baca, masalah artis dia baca, masalah kriminal dia baca, semuanya dia baca. Bahkan dia ngomentari, bahkan dia menganalisa. Al-Quran saja yang tidak baca. Al-Quran saja yang tidak dia baca. Kita termasuk menghajar. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara bentuk menghajar Al-Quran, tidak menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Subhanallah. Ya, ini maksudnya, artinya sebagian ulama saking keras dalam hal ini mengatakan, orang tidak 1 bulan tidak khatam Al-Quran itu menghajar Al-Quran. Ya, tapi menghajar Al-Quran tentu bertingkat-tingkat ya. Ini tidak baca sama sekali, hari-hari lewat tidak ada 1 halaman dia baca. Hari-hari lewat tidak ada 1 lembar yang dia baca. Sementara informasi dia baca berlembar-lembar. Berseri-seri dia nonton. Yang kedua, di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah tidak mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah tidak berhukum kepada Al-Quran. Yang kelima, Ibnu Qayyim mengatakan hajrul istishfa wa tadawi fi jami' amradil qulub. Yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam penyakit hatinya ya. Penyakit-penyakitnya termasuk penyakit hati. Bukankah di antara doa, yang kelima ini di antara doa yang sering kita baca, doa penghilang kesedihan. Apa doa tersebut? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiya, hukmuk adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au
anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba huzni wa jalaa'a hammi. Ya. Doa tersebut doa penghilang kesedihan, intinya ya Allah, aku sesungguhnya adalah hamba-Mu dan aku adalah putra dari hamba-Mu ya. Kemudian ubun-ubunku di tanganku, berlaku padaku hukum-Mu dan keputusan-Mu adalah adil bagiku ya. Aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama-Mu ya. Yang Kau menamakan diri-Mu dengan nama-nama tersebut dan Kau turunkan nama-nama tersebut dalam Al-Qur'an dan Kau ajarkan nama-nama tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Kau simpan sebagai nama-nama tersebut di sisi-Mu ilmu gaib yang orang lain tidak ada yang tahu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Engkau menjadikan agar Engkau menjadikan Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan juga cahaya bagi dadaku. Wa dhahaba huzni, ya, untuk menghilangkan kesedihanku. Wa jalaa'a hammi, dan untuk menghilangkan kesedihanku, gundah gulanaku. Jadi Al-Qur'an ya adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan syifa, adalah obat. Di antara bentuk hajar Al-Quran adalah kita tidak berusaha memperbaiki diri kita yang membaca Al-Quran. Jadi tidak, kata para ulama, di antaranya kalau kita baca Al-Quran, niatkan untuk membersihkan hati kita. Niatkan untuk mengobati hati kita yang penuh dengan berbagai macam penyakit. Ini di antara bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Saya ingin coba lihat. Baik, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya sederhana ya. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an memiliki banyak keutamaan ya. Di dunia maupun di akhirat ya. Makanya saya sering sampaikan, semua yang terkait dengan Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an untuk diturunkan di malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Kemudian Allah memilih Al-Quran untuk turun di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Semua yang berkaitan Al-Quran semuanya indah, semuanya terbaik. Malam terbaik, bulan terbaik. Allah turunkan melalui nabi, malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat. Allah turunkan Al-Quran melalui nabi terbaik, manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan di kota yang terbaik, ahabul bilad ila Allah, kota Mekah. Ya. Semua yang tersentuh Al-Quran menjadi yang terbaik. Siapa yang paling menguasai Al-Quran? Dia yang terbaik. Kata Allah, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karenanya, siapa yang belajar Al-Quran dimuliakan di dunia sebelum di akhirat. Lihat kata Nabi SAW pada sebagian sahabat, kata Rasulullah SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi pemimpin, jadi imam di antara kalian yang paling paham tentang Al-Quran. Kemudian juga ketika Nabi SAW menguburkan sebagian sahabat dalam perang Uhud, ketika itu jenazah sangat banyak, sementara para sahabat letih dalam menggali lubang-lubang mayat kuburan, maka satu lubang dikuburkan 2 atau 3 orang. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali kami masukkan ke dalam lubang sebagai bentuk pemuliaan? Kata Nabi SAW, ya, aktsaruhum hifdzan lil Quran, yang paling banyak hafalannya yang masukkan dalam lubang terlebih dahulu. Berarti Nabi SAW mendahulukan ya orang yang hafal Quran untuk dikuburkan terlebih dahulu. Belum lagi kalau kita bicara hari kiamat kelak. Bagaimana Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi kita hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kita jarang baca Al-Quran. Kayaknya waktu enggak ada. Sibuk apa sebenarnya kita ini? Ya. Cari nafkah ada waktu, alhamdulillah. Dunia ada waktunya, terus masa tidak sempat baca Al-Quran meskipun setengah jam, seperempat jam, 10 menit.
Hari-hari terlewatkan tidak satu lembar pun kita baca. Terus bagaimana? Al-Quran memberi syafaat kepada kita secara langsung. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang memberi syafaat. Ini kalau kita bermasalah, Al-Quran menolong kita pada hari kiamat. Karena kita membacanya ketika di dunia. Dalam sebagian riwayat, Al-Quran mengatakan, Ya Rabbi mana'tu minan naum. Ya Rabbku, aku cegah dia dari tidur. Dia mau tidur tapi dia baca aku terlebih dahulu. Selamatkan dia. Dan kita sangat butuh syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian orang baca Al-Quran, surganya akan ditinggikan. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Kemudian naiklah engkau di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Semakin seorang banyak baca Al-Quran, terutama dia mentadaburi dan mengamalkannya, maka kedudukannya semakin tinggi. Ketika kita meninggalkan Al-Quran, tidak kita baca, tidak kita tadaburi, tidak kita amalkan, hanya sekedar pajangan di rak buku, hanya sekedar berhias-hias qiraah ini, qiraah anu, ya, hanya baca dengan nada ini, nada anu, ya. Tidak memahami kandungannya, tidak membaca tafsirnya. Ya. Ini repot dalam kehidupan, ya. Apalagi kalau kita tidak baca sama sekali. Ini punya dampak dalam kehidupan seseorang secara pribadi maupun keluarga, masyarakat maupun lebih luas daripada itu. Coba kalau seorang belajar Al-Quran, akan lewat dalam benaknya ayat-ayat tentang pengharaman, ini haram, ini dilarang, ini diperbolehkan, tentang agungnya tauhid, tentang haramnya zina, tentang perintah menundukkan pandangan, ya, tentang untuk menjaga diri, memiliki sifat malu, tentang adab. Dalam Al-Quran banyak sekali. Akan mempengaruhi kehidupannya. Akan mempengaruhi kehidupannya, ya. Oleh karena di antara sifat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan kana waqafan inda hududillah, inda kitabillah. Umar bin Khattab itu berhenti kalau ada ayat dia pasti melaksanakannya. Dia tidak mau melewati ayat. Ketika ada seorang datang kemudian mencela Umar, dia mengatakan, Umar, engkau tidak adil, kau tidak berikan kami harta. Dia cela Umar, padahal Umar sangat adil. Khalifah yang sangat adil. Dan Umar ketika ingin marah sama orang ini, maka ada seorang menegur, membacakan ayat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khudhil afwa wa amur bil urf wa arid anil jahilin. Wahai Umar, Allah berfirman, berpaling dari orang jahil. Ini orang termasuk orang jahil. Maka Umar waqafan inda kitabillah. Dia pun berhenti ketika ada ayat, dia tidak melanjutkan lagi. Dia tidak jadi marah. Dia berpaling dari orang jahil tersebut. Kenapa Al-Quran tersebut diamalkan? Lihatlah sekarang bagaimana anak muda di zaman kita. Seandainya mereka menghafal ayat, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan, menjaga kemaluan mereka. Tatkala yang mereka hafalkan bukan itu. Bukan ayat, tapi yang mereka hafalkan lagu-lagu. Isinya cinta-cinta, isinya menimbulkan hasrat, mengobarkan syahwat. Lihat apa yang terjadi perzinahan. Orang-orang buka aurat apa ada rasa malu. Ya, ini. Lihat bagaimana Al-Quran jika ditinggalkan dalam strata atau dalam tingkatan person-person, belum lagi dalam keluarga. Bagaimana keluarga, lihat kehidupan keluarga tanpa Al-Quran. Yang ada cuma layar televisi, kemudian hadir nonton film ini, biasa nonton Korea, biasa lagu dangdut, biasa lagu pop. Seperti itu. Sama-sama duduk nonton sinetron. Hanya nonton lawak-lawakan, ya, tawa ke TV. Jauh dari Al-Quran. Al-Quran ada. Bilang Al-Quran ada. Setiap orang muslim, setiap rumah muslim pasti ada Al-Qurannya. Tapi mana Al-Quran tersebut dipajang? Sampulnya bagus, dalamnya warna kuning, luar biasa. Bahkan Al-Qurannya ada merah-merahnya dalam tulisannya, Masya Allah. Tapi kapan dibaca? Sering berhari-hari lewat tidak dibaca. Bagaimana rumah tangga seperti ini? Bagaimana mentarbiah anak-anak sementara orang tua seperti ini? Jauh dari Al-Quran. Pakar dalam bidang dunia, Al-Quran nggak ngerti sama sekali. Menyedihkan. Belum kalau dalam
ya lingkupan yang lebih luas. Oleh karenanya, marilah kita, ini semua teguran bagi kita semua, bukan bagi antum saja, bagi saya pribadi yang kita masih jauh dari Al-Qur'an, masih kurang dalam perhatian terhadap Al-Qur'an, padahal itulah kitab kebahagiaan. Ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ini ingin bahagia, seringlah baca Al-Qur'an. Mencari kebahagiaan dengan selain Al-Qur'an kita tidak akan bahagia. Yang mengatur hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh kita bahagia dengan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencari kebahagiaan bukan dengan Al-Qur'an, mencari kebahagiaan dengan lelucon, dengan saya kemarin sempat ngobrol sama sebagian kawan. Sebagian orang mencari kebahagiaan dengan hiburan-hiburan. Dengan duduk nonton orang berdongeng ketawa ketiwi ya. Terus kalau sudah ketawa ketiwi pun bahagia? Jawabnya tidak. Lihat betapa banyak pelawak-pelawak yang terjerumus dalam narkoba, banyak banget. Karena cek di internet kalau ingin tahu. Mereka yang suka tertawa dan membuat orang tertawa, mereka bahagia? Jawabannya tidak. Kalau mereka bahagia, kenapa mereka terjebak dalam narkoba ya? Jadi bukan itu cara berbahagia. Cara bahagia Anda buka Quran, istri Anda buka Quran, Anda baca Quran. Anak-anak baca Quran, itu bahagia. Renungkan satu ayat ini bicara begini, ayat ini bicara, itulah kebahagiaan. Itu bahagia. Bukan bahagia kemudian nonton sinetron, nonton drama Korea ya. Makanya saya pegel banget lihat sebagian dai kemudian yang seakan-akan membolehkan drama Korea, waliyadzubillah ya. Ngajari orang-orang nonton drama Korea. Astagfirullah ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, sudahlah kita ini terlalu sibuk dengan berbagai macam berita, lupa membaca Al-Quran. Sekali lagi maksud saya bukan berarti kita ini menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung, tidak tahu apa-apa. Enggak, kita punya pengetahuan tentang berita politik sebagian kita tahu, berita tentang kesehatan kita tahu, tapi ada porsinya. Jangan sampai ini semua mengalahkan porsi Al-Quran. Anda ingin bahagia, perbanyak porsi Al-Quran. Bukan sebalik Al-Quran, sekedarnya, sesempatnya baca Al-Quran. Ini salah. Tidak menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran ya. Apalagi kalau dalam Ramadan, hendaknya kita fokus baca Al-Quran. Baca, pahami maknanya. Situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah akan berikan kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin kepada rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, nasihat bagi saya pribadi juga antum semua. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan yang begitu padat, yang penuh dengan faedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadaburinya, dan juga mengamalkannya sesuai apa yang beliau jelaskan tadi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, insyaallah ada pertanyaan begitu banyak Ustadz. Mungkin kami persilakan di Zoom, angkat tangan atau raise. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada suamiku tercinta sudah mau mendampingi Ustaz Firanda hafizahullah, dan jazakumullah Ustaz, ana sendiri Sukma Mufati yang merintis di sini. Ana tertarik dengan perkataan antum tadi tentang qiraah, bahwa jangan terlalu berlebihan dalam ngurusin mahrud mulu gitu ya Ustaz ya, perbaikan bacaan terus. Tapi bagaimana ya Ustaz ya, kami sosok yang memang alhamdulillah Allah titipkan sedikit ilmu ya, di mana kita mengerti di mana kesalahan itu Ustaz ya, apalagi lahan jalinya misalnya, lahan khofinya misalnya, apakah itu termasuk berlebihan? Nah, antum kan memang bagian akidah Ustaz, memang antum yang bagian ulang tadi gimana? Pertanyaannya gimana? Agak besar dikit, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Sekarang gimana Ustaz? Coba diulangi. Baik. Pertanyaan Anda adalah tadi antum memaparkan bahwa dalam qiraah itu tidak baik berlebihan ya, dari makhrajnya misalnya kan. Nah, pertanyaan Anda itu bagaimana Ustadz, kami ini orang yang memang pekerjaannya mengurus makhrajnya, sifatnya dan lain-lain seperti itu. Ibaratnya sebagaimana antum di bagian akidah, memberantas pokoknya syirik dan lain-lain kan Ustadz ya. Nah, kami ini di bagian qiraah Ustadz, kami paham alhamdulillah Allah berikan sedikit ilmu mengajarkan ummahat atau anak-anak dengan bacaan jangan sampai jalilan, khofi kayak gitu. Nah, sedangkan kita
juga mengarahkan Ustadz, kita juga mengarahkan bagaimana tadabbur, dan kita bukan ilmu kami itu kan Ustadz, kita bagikan Quran tadabbur dari antum, ya kajian-kajian yang sahih seperti itu. Nah ini apakah ini termasuk berlebihan? Karena pemaparan tadi jangan sampai membuat tolibah kami itu, wah ini era ini berlebihan nih, dikoreksi lagi mahrotnya misalnya kayak gini. Jangan sampai membuat mereka tuh futur Ustaz. Karena kan kita tidak ingin ada lahan jali seperti itu. Bagaimana mereka cinta dengan Al-Quran seperti itu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Pertama, tentu harus beda lahan jali dengan lahan khafi. Ya. Sebagian orang berlebih-lebihan, semua dianggap jali. Ya. Padahal itu kesalahan ringan dan tidak jadi masalah ya. Maksud saya, ketika seorang ngajar qiraat, dia siapkan guru-guru, ajar yang baik ya. Tapi jangan terlalu tasyaddud, terlalu berlebih-lebihan. Ada salah sedikit, itu kecuali murid-murid khusus mungkin ya. Yang tentu itu harus diperhatikan. Tapi kalau secara umum tidak usah merepotkan ya. Sehingga akhirnya orang kayaknya salah baca melulu sehingga tidak tertarik ya. Tidak semua orang pun harus jadi ahli qiraat. Dan sebagian orang sibuk dengan ini, sibuk qiraat gini-gini, akhirnya lupa tadabbur. Dan sebagian orang, sampai saya pernah ditanya, Ustaz saya sibuk perhatikan qiraat sehingga saya tidak pahami maknanya. Jadi fokusnya bukan kepada makna Quran tapi kepada qiraat tersebut ya. Jadi qiraat itu adalah salah satu ya, maksudnya tajwid itu salah satu sarana untuk mentadabbur. Makanya tidak ada yang mengatakan bahwa atau pendapat yang kuat mengatakan tidak dikatakan tajwid dengan yang model sekarang itu adalah wajib, enggak. Yang penting seorang baca Quran dipahami selesai. Ya kalau dia bisa tajwid yang terbaik, itu yang terbaik sebagaimana yang seharusnya, tapi tidak harus demikian. Yang diajarkan sebagian orang dengan detail, dengan setengah mati, dengan ini enggak lah, itu saya bilang itu berlebihan. Kalau untuk guru, untuk murid-murid khusus oke. Tapi kalau untuk seluruh kepada masyarakat umum saya rasa tidak. Saya rasa tidak, itu hanya merepotkan. Ya, sehingga sebagian mereka akhirnya kesulitan ya. Sehingga terlalu sibuk dalam hal tersebut. Artinya kita ajar sewajar-wajar, jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena sebagian orang berlebih-lebihan dalam hal tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron jazakumullah. Kemudian yang kedua mungkin ada Ukhti Masniyah atau Yuni Wahyuni. Tafadhali. Tafadhali Masniyah. Syarifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana jika ada seseorang dia rajin sekali untuk baca Al-Quran atau apa, tapi dia tidak mengefek untuk hatinya, dia masih suka menjolimi seseorang, saudaranya, bahkan memutuskan tali silaturahim. Kadang suka menyakiti orang tuanya juga, suka ngelawan sama orang tua. Dia benar-benar bagaimana menghukuminya untuk membaca Al-Quran itu, dia tidak ngefek untuk di hatinya dia. Nah, itu aja. Ya, tadi saya bilang tadi kemungkinan tadi dia tidak mentadaburi. Jadi hanya sekedar ngapal doang. Belajar tajwid, ngapal doang, tidak pelajari ayatnya. Betapa banyak orang berubah kehidupannya gara-gara dengar satu ayat saja. Banyak. Satu ayat saja merubah kehidupannya. Ini sudah mungkin ratusan ayat, mungkin ribuan ayat dia hafal tidak merubah kehidupannya. Artinya itu hanya seperti orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ahli baca Quran ahli. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Ya. Bahwasanya la yujawizu taraqiyahum. Bahwasanya orang Khawarij itu baca Quran, mereka ahli bahasa Arab, mereka ahli baca Quran tapi tidak masuk di bawah kerongkongan mereka. Jadi tidak diresapi. Nah, berarti ini jadi masalah itu. Ya. Nah, Ustaz, berarti seperti itu berarti Allah belum beri hidayah dia, gitu ya Ustaz ya. Ya niatnya mungkin nggak beres. Orang kan Allah perintahkan, kita jalan perintah Allah. Allah perintahkan apa? Allah perintahkan baca, tadabbur, diamalkan. Itu 3 perintah Allah itu sudah dijelaskan. Nah, tatkala kita hanya mencukupkan pada membaca doang, ini yang saya hati-hati juga ketika orang artinya baca kemudian tajwidnya, kadang lupa diri. Bahkan bisa jadi, makanya disebut dalam sebagai riwayat bahwa banyak orang-orang terjerumus dalam nifak, ahli qiraah, terjerumus dalam kemunafikan. Betul, karena godaan mereka berat, riya lah, sombong lah, angkuh lah, sudah hafal sekian juz lah, hati-hati. Kita ini baca Quran agar kita beriman, bertakwa kepada Allah, bukan sekedar banyak bacaan ya. Semuanya dituntut ya, kita menghafal Quran dituntut, baca dituntut, tetapi yang paling penting adalah tadabbur dan mengamalkan. Maka saya anjurkan kepada orang-orang yang ngajarin qiraat, hendaknya atau membacakan, maksudnya ngajar tajwid, ada sisi yang mereka ajarkan tentang tafsir juz amma minimal. Sehingga ada perubahan dalam
dalam kehidupan mereka bukan hanya tajwid ini, hukum anu, hukum ini, matnya tidak boleh segini, ada yang ini, ada yang kepanjangan, ini kependekan. Oke, itu bagus ya, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga lupa dengan tujuan utama Al-Qur'an. Ya. Makanya antum kalau baca dalam buku-buku fikih tidak disebut tajwid hukum wajib. Saya coba cari ya. Artinya saya tidak melewati bahwasanya belajar tajwid hukumnya wajib ya. Seperti yang dijelaskan sekarang dengan begitu detail dengan itu adalah suatu yang baik tetapi tidak sampai pada derajat wajib ya. Nah, tatkala berlebihan sehingga orang fokus dalam hal tersebut, lalai dari mentadaburi ayat-ayat ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah ya. Oleh karenanya masing-masing ada porsinya. Porsi tajwid ada, porsi tadabbur juga ada ya. Nah, bagi murid-murid kita yang belajar, kita sisihkan mereka untuk belajar tafsir. Ya, agar mereka tahu kandungan dari ayat yang mereka baca, bukan hanya sekedar mereka pandai dalam membaca ayat-ayat tersebut. Ya, oleh karenanya ini harapan saya kepada para pengajar ya. Perjuangan mereka mengajarkan tajwid dengan baik itu tentu sangat indah. Bagaimana memperbagus makharijul huruf itu sangat indah. Tapi ditambah bukan cuma di situ dan sibuk di situ saja enggak. Ya, arahkan. Kalau Anda tidak mampu mengajarkan tentang tadabbur, arahkan nih, dengarkan ceramah Ustadz Fulan, dengarkan nanti diujikan misalnya. Sehingga ada sesuatu yang meresap dalam kehidupan mereka. Ini bukan saya cerita omong kosong. Kita dapati sebagian orang hafal Quran akhlaknya buruk. Benar, bukan main-main. Benar. Hafal Quran tajwidnya bagus, akhlaknya buruk. Sombongnya, angkuhnya ada. Ya tentu banyak yang baik juga, tapi maksud saya muncul sebagian orang seperti itu ya. Oleh karenanya mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Lihat bagaimana para salaf dahulu. Mereka tidak melewati 10 ayat kecuali mereka belajar ilmu dan amalnya. Ya. Kita sekarang mungkin metodenya tidak demikian. Kita hafal dulu. Tapi paling tidak kita ajarkan tentang bagaimana tadabbur sebagian ayat tersebut. Sehingga efek dalam kehidupan itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Syukran Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang berikutnya kami baca dari chat yang masuk, Ustaz. Apakah sudah masuk kategori mentadaburi Al-Quran dengan diiringi membaca terjemahannya dan berlindung kepada Allah jika membaca tentang azab neraka? Ataukah harus dibaca dengan tafsirnya? Tentunya tadabbur bertingkat-tingkat. Ada sebagian ayat yang kita baca segitu saja sudah bagus, kita sudah paham kandungan secara global. Ada yang harus kita kembali kepada buku tafsir. Harus ada yang harus kita kembali kepada buku tafsir. Orang Khawarij mereka tahu bahasa Arab. Kalau hanya terjemahan mereka berarti sudah mentadabbur seluruh ayat. Buktinya mereka baca Al-Quran tapi karena mereka tidak tadabbur, tidak tahu tafsir yang benar, akhirnya mereka terjerumus dalam kesalahan. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum taraqiyahum. Mereka baca Quran tidak melewati dada mereka ya. Padahal mereka tahu bahasa Arab ya. Jadi paling minimal tadabbur baca terjemahannya, paling minimal. Kalau ada satu ayat yang menarik, ya kita baca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang buku tafsir banyak. Kajian tafsir banyak. Kita bacalah. Maksudnya begini. Sehingga apa yang kita hafal itu punya efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Alhamdulillah kajian-kajian tafsir juga banyak. Tapi minimal tadi baca terjemahan itu oke, itu sudah paling tidak salah satu bentuk tadabbur yang kita usahakan. Tapi kalau bisa lebih baik daripada itu dengan membaca tafsirnya. Di antara tafsir yang singkat seperti yang mudah seperti tafsir Sa'di rahimahullahu taala, kemudian tafsir misalnya Abu Bakar Al-Jazairi juga sudah terjemahkan. Yang Aisirut Tafasir ya, diterjemahkan sudah diterbitkan. Kalau tidak salah dari penerbit seorang kawan Darus Sunnah, di situ ada juga tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kemudian tafsir Sa'di diterjemahkan atau diterbitkan oleh Darul Haq ya. Alhamdulillah ya. Silakan dipelajari ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada orang yang perilakunya baik, menjauhi larangan, menjalankan ibadah wajib, namun hampir tidak pernah membaca Al-Quran? Jazakallah khair, Ustaz. Tentunya kurang ya, orang seperti ini kurang ya, termasuk menghajar Al-Quran ya. Seorang berusaha ya, menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran ya. Artinya dia kurang seperti tegur. Masya Allah, mungkin dia bisa menjalankan sebagian syariat Al-Quran meskipun dia jarang
jarang baca. Tapi kita kasih masukan ya, bahwasanya para salaf dahulu perhatian dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW menyuruh untuk baca Al-Quran. Jadi ada kekurangan baginya, kita kasih masukan agar dia menyempurnakan kelebihan yang dia miliki tadi, akhlak yang mulia dengan membaca Al-Quran sambil ditadaburi. Allah alam bisawab ya. Nah, Ustaz. Jadi dalam satu hadis, ikhwan, mengerikan ya hadisnya, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang orang diazab dalam kuburan, di antaranya orang berzina diazab, di antaranya orang berdosa kemudian mulutnya dirobek ya. Kemudian di antaranya pemakan riba yang dia dilempar kepalanya pecah ya, kemudian dilempar dengan batu, kemudian dia dilempar dengan batu. Di antaranya orang yang kepalanya dipecahin, ada yang hancurin kepalanya, kemudian batu bergelinding, kemudian diambil lagi, kepalanya normal lagi, dihancurin lagi berulang-ulang. Ini siapa ini? Orang diberi Al-Qur'an tapi di siang hari tidak diamalkan, malam hari dia tidak baca ya. Artinya jangan sampai Al-Quran kita pelajari, sudah kita hafal, kemudian kita lalaikan. Justru kita melanggar isi dari apa yang kita sudah baca. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Nanti orang baca cuma hafal, tapi dia tidak amalkan, bahaya, akan jadi bumerang bagi dia. Bahkan menjadi sebab azab kubur sebelum azab akhirat. Karena Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Maka seorang berusaha belajar Al-Quran dan juga belajar juga kandungannya dan berusaha mengamalkannya. Semaksimal mungkin tentunya. Tidak ada yang luput dari dosa. Tapi dia berusaha. Kalau dia bersalah, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz, masih boleh bertanya beberapa pertanyaan? Boleh dua lagi. Ya, dua lagi. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika kita ingin belajar membaca Al-Quran dengan benar? Adakah kriteria guru yang harus menjadi patokan kita sebelum belajar? Jazakumullah khairan. Tentunya guru-guru Al-Quran alhamdulillah banyak ya. Di tanah air alhamdulillah banyak teman-teman yang belajar, memiliki sanad alhamdulillah. Belajar dari mereka ya. Belajar dari mereka ya. Kalau ingin jadi ahli baca Quran ya belajar serius dengan mereka. Kalau yang penting bisa baca dengan baik ya. Kemudian tidak harus kemudian punya sanad, yang penting bisa baca dan selesai. Kalau ingin waktunya ternyata mengambil sanad harus butuh 5 tahun misalnya atau 4 tahun, sementara kita ada keperluan yang lain, maka tidak harus silakan belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Tapi kalau ingin intens dalam masalah qiraat, tentunya alhamdulillah banyak guru-guru yang punya sanad dan bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik. Dan ini suatu hal yang menggembirakan di tanah air kita. Kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu sangat jauh berbeda. Sekarang luar biasa, di mana-mana orang belajar Quran, ada sanadnya, tapi tadi tinggal tadabbur dan penerapannya dan pengamalannya ya. Jadi silakan belajar sama siapa saja, yang penting orangnya kompeten dalam mengajarkan ilmu tajwid. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir? Yang terakhir dari panitia, dipersilakan. Sepertinya ada. Baik, nah Ustaz, yang terakhir adalah berarti tadi kalau kita mengajarkan guru yang dia memang tolibah yang dia siap jadi guru, maka kita pretelin tidak mengapa Ustaz. Maksudnya teorinya apa? Iya, serius. Saya bilang kalau orang awam jangan terlalu serius. Orang awam sudah jangan terlalu kita repot-repotkan ya. Ada orang yang memang kita kalau jadi guru, ya penting dia, maksudnya tajwid itu tidak akan ada kepuasan. Kita dapat di ahli baca Quran, dia menyalahkan yang lain. Ini kenyataannya. Satu lagi itu kurang pas, ini lagi sanadnya kurang tinggi, nggak akan selesai kalau begitu. Saya sendiri lihat bagaimana ahli qiraat saling menyalahkan di antara mereka. Ahli tajwid maksud saya. Ya, kita punya standar, ya minimal ini kalau dia sudah bagus sudah cukup lah. Ini kalau untuk orang awam sehingga mereka bisa punya waktu untuk mentadaburi, untuk ya. Sekali-sekali kita perbaiki lagi. Karena salah terus ya. Saya dapati seorang guru ngajarkan dengan baik, nanti muridnya sudah selesai, suatu saat dia bilang muridnya salah lagi. Entah gurunya baru dapat ilmu baru atau muridnya punya guru yang lain. Biasa itu. Jadi yang penting orang itu baca Quran. Ada tajwid standar ya. Kalau untuk orang awam tidak usah terlalu detail-detail ya. Tajwid standar kalau kita sudah jelaskan dengan baik, mereka tidak mampu seperti yang kita inginkan, sudah tidak apa-apa, biar jangan dipaksa tunggu Al-Fatihah sampai 2 bulan, 3 bulan, ngapain seperti itu? Oh, jadi itu kalau mau jadi murid kita oke. Murid spesial jadi guru akan jadi guru itu. Tapi kalau cuma sekedar orang awam tidak perlu. Jadi kita bedakan gitu ya Ustadz ya. Ya benar, kita bedakan ya. Lalu kalau gurunya misalnya Ustadz punya sanad tapi manhajnya berbeda, bagaimana? Apa saran antum? Kalau bisa yang sunnah lebih baik. Kalau tidak ada tidak jadi masalah. Yang penting dia berbicara tentang masalah
Al-Quran, tidak ngelor ngidur ke sana kemari, ya, karena guru punya pengaruh terhadap murid. Ketika seorang murid kagum terhadap gurunya, kemudian gurunya memiliki penyimpangan, dia akan terpengaruh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja kepada rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembahasan kajian kita pada siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kami ucapkan sekali lagi khususnya kepada Ustadz Firanda, jazakallahu khairan, yang telah memberikan dan meluangkan waktu beliau memberikan wejangan ilmu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan keberkahan kepada beliau berserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf kepada para penanya yang belum sempat kami baca. Semoga di lain waktu bisa ditanyakan kembali. Barakallahu fikum. Kita tutup dan akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.